Tuhan, salam Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum itu kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau dengar kebenaran-Mu yang menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 26. Saya akan bacakan. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Haleluya. 2 Tawarik pasal 32 ayat 26. Puji Tuhan. Di sana kita tahu bersama sebelum ia sadar akan apa yang sudah menimpa di dalam kehidupan Raja Hizkia dan bangsa yang dipimpinnya. Di ayat 24 di sana firman Tuhan katakan, ia ketika Raja Hizkia sakit dan hampir mati, ia datang kepada Tuhan berdoa. Dan kita tahu bersama ketika Raja Hizkia berdoa meminta kesembuhan, ia menerima tanda ajaib daripada Tuhan. Haleluya. Tetapi ayat selanjutnya menjelaskan pada ayat 25, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Haleluya. Puji Tuhan. Raja Hizkia ketika dia mengalami tanda ajaib, kesembuhan, pemulihan di dalam kehidupannya, ia tidak berterima kasih, malah yang menjadikan dia angkuh. Dia angkuh, berarti orang yang angkuh adalah orang yang sombong, orang yang tidak menghargai apa yang sudah diberi di dalam kehidupannya. Apalagi dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Dia sudah mengalami tanda ajaib itu nyata di dalam kehidupannya. Tetapi yang menyedihkan, Raja Hizkia tidak berterima kasih kepada Tuhan. Malah dia menjadi angkuh, dia sombong, tidak berterima kasih kepada Tuhan. Apakah itu yang terjadi dalam kehidupan kita ketika Tuhan sudah menyembuhkan kita, Tuhan sudah memulihkan ekonomi kita, Tuhan sudah memulihkan keluarga kita yang dulunya berantakan, tetapi sekarang sudah mesra, romantis, bahagia, ada sukacita. Tetapi kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita menjadikan bahwa itu satu keangkuhan. Tuhan, saya bisa memiliki harta, saya memiliki segala sesuatu, itu bukan Tuhan, tetapi itu karena kuat gagah saya. Banyak manusia seperti itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, kesadaran akan menimbulkan pemulihan. Ketika kehidupan kita tidak sadar, maka pemulihan itu akan hilang di dalam kehidupan kita. Kesadaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di sana bahwa artinya adalah tahu, insaf, mengerti, ingat kembali, dan bangun. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak sadar berarti dia tidak tahu, tidak mengerti, tidak ingat apa yang dia sudah alami, dan hidupnya tidak bangkit, mati. Mungkin kelihatannya hidup, tetapi secara rohani mati. Makanya firman Tuhan katakan di Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah, maka terang kemuliaan Tuhan akan nyata atas hidup kita. Haleluya. Pentingnya kita harus membangun kesadaran itu di dalam kehidupan kita, bahwa hidup ini benar-benar kemurahan Tuhan. Hidup ini karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan nyata atas hidup kita. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Tetapi ketika ia merasakan apa yang sudah terjadi karena keangkuhannya, karena dia tidak berterima kasih, mungkin dia sudah melihat banyak perpecahan di bangsa yang dipimpinnya oleh Raja Hizkia. Dia mungkin merasakan udah mulai tidak punya damai sejahtera. Ada hal-hal yang membuat dia tidak tenang. Tetapi puji Tuhan, ada pengampunan daripada Tuhan sehingga dia membangun kesadarannya bahwa dia sadar, dia sembuh, itu semua karena keajaiban Tuhan.
Haleluya. Ayat 26, sungguh jelas di sana firman Tuhan katakan, Raja Hizkia sadar dari apa yang diperbuat setelah menerima murka, dan ia merendahkan diri bersama dengan penduduk Yerusalem ketika di dalam kehidupannya setelah menikmati teguran daripada Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur setiap kehidupan kita terus diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan melalui Roh Kudus-Nya yang selalu membawa hidup kita semakin setia kepada Tuhan. Orang yang tidak sadar akan kebaikan Tuhan, maka dia akan susah setia kepada Tuhan. Dia akan sulit datang kepada Tuhan karena dia tidak sadar akan kebaikan Tuhan. Dia tidak sadar bahwa hidup ini adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Orang yang tidak sadar adalah orang yang angkuh. Seperti firman Tuhan katakan, Raja Hizkia tidak berterima kasih, malah menjadi angkuh, sombong, merasa hidupnya lebih, tanpa Tuhan dia mampu. Tetapi apa nyatanya? Kita sebagai manusia pun membutuhkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Bukan harus kita saat ini kita sakit, kita butuh Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Atau mungkin kita dalam keadaan susah, Tuhan berikan saya berkat melimpah. Tetapi Tuhan mau di setiap kehidupan kita, di setiap langkah kehidupan kita, baik senang maupun susah, terus datang kepada Tuhan, sadar akan kebaikan Tuhan. Tuhan itu selalu baik, baik dalam keadaan seburuk apapun. Ingat, ketika Tuhan mengizinkan proses terjadi atas kehidupan kita, Tuhan akan melihat kualitas iman kita. Tuhan mau iman kita semakin naik, bukan semakin turun. Kita bersyukur ketika ada proses terjadi dalam kehidupan kita, maka disitulah kualitas kita akan dibentuk. Kita menjadi orang-orang yang sadar akan Tuhan. Kita sadar bahwa semuanya benar-benar karena Tuhan. Haleluya. Dan apa yang diterima oleh Raja Hizkia serta penduduk Yerusalem ketika dia sadar, membangun kesadaran itu di hadapan Tuhan? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ayat 27. Haleluya. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Haleluya. Dia mendapatkan kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Haleluya. Kekayaan mungkin bisa kita terima di luar sana, tetapi kemuliaan di dalamnya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan daripada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Hanya datang kepada Tuhan kita akan merasakan ketenangan, kedamaian. Persoalan apapun itu, kita akan mendapat jawaban daripada Tuhan. Dan di sanalah kita dikuatkan. Haleluya. Tuhan Yesus sebelum diserahkan kepada orang berdosa, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan mengutus malaikatnya untuk menguatkan Tuhan Yesus. Dia sebagai Tuhan, terus dia berdoa kepada Bapa di surga. Malaikat datang menguatkan dia. Dia semakin bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Begitupun dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita terus berkata kepada Tuhan, Tuhan ini hidup saya. Bukan kehendak saya yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi atas hidup saya, atas hidup kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Rencana Tuhan adalah rencana yang indah, yang penuh damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Seperti Raja Hizkia ketika dia sadar akan keangkuhannya, akan apa yang dia sudah alami ketika tanpa dia mengandalkan Tuhan, ketika dia berterima kasih, ketika dia tidak berterima kasih kepada Tuhan, murka saudara yang dia terima. Tetapi dia sadar bahwa semuanya karena Tuhan, sehingga dia mengalami kekayaan, dia menikmati kemuliaan yang besar di dalam kehidupannya. Begitupun dengan kita, terus pegang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ini kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bagikan pada pagi hari ini. Saya cukup terbatas, tapi kita percaya ada Roh Kudus yang selalu menyempurnakan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan akan kebenaran-Mu yang mengingatkan kami
untuk kami terus membangun kesadaran kami bahwa kesadaran itu yang akan membawa kami hidup dalam pemulihan, kami disembuhkan, kami dikuatkan, kami dimampukan ya Tuhan, bahwa kami pun Tuhan bersyukur bahwa ketika kami sadar kami akan mengalami Tuhan satu sukacita, kemuliaan Tuhan akan nyata atas hidup kami ya Tuhan. Jauhkan daripada kami Tuhan sifat-sifat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jauhkan daripada kami Tuhan hal-hal yang menentang kebenaran-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa juga Tuhan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan, dan setiap telinga yang mendengar diberkati oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.